melangkah pada materi keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium adalah sarana untuk melakukan percobaan dalam kerja ilmiah, maka keselamatan ini meliputi tempat kerjanya. Sedapat mungkin kita menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti memberi asam, menyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh tak kalah tubuh terkena bahan kimia, dan penyimpanan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kedua, alat dan bahan yang tersedia. Kita harus berhati-hati terhadap lemari asam. Kemudian jangan menambah air ke asam atau basah bekas. Jika mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya, dikerjakan di lemari asam. Bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan lagi. Berikutnya adalah pekerjaan dan hasil karyanya. Artinya di sini pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa itu harus kita perhatikan dengan baik. Selanjutnya, hubungan antara pekerjaannya sama tadi dengan pekerja dan hasil karyanya. Berikutnya adalah praktikan asisten mahasiswa. Di sini kita gunakan siswa, dosen atau guru. Kemudian lingkungan. Keselamatan kerja merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang ada agar pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi aman dan nyaman. Keselamatan kerja di laboratorium dengan perabotnya itu harus lengkap sebagaimana tadi pada poin pertama. Listrik itu harus memadai. Lanjut ke kecelakaan akibat kebakaran itu seminimal mungkin kita hindari. Kecelakaan akibat bahan kimia tadi ada asam dengan basah. Asam buat itu kalau bisa kita tidak atau kita hati-hati dalam menyentuh bahan-bahan tersebut. Kemudian label bahan kimia berbahaya. Kita perhatikan setiap label pada bahan-bahan kimia tersebut. Terus pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya. Apabila bahan kimia berbahaya yang kita sentuh itu, maka kita akan lakukan dengan penanganan secara cepat. Nah, Anda melihat gambar, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kita lihat gambar ini adalah alat yang digunakan pada laboratorium. Selanjutnya, kita melangkah pada tata tertib di laboratorium. Yang pertama, siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium tanpa seizin guru. Jadi tidak seenaknya kita seorang siswa itu masuk ke dalam laboratorium tanpa izin guru mata pelajaran. Yang kedua, siswa itu membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Jadi siswa harus membaca lebih dahulu buku praktikum. Menggunakan peralatan kerja seperti yang ada pada gambar di atas tadi, yaitu kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Nah, bagi wanita yang berambut panjang itu diharuskan mengikat rambutnya. Di sekolah kita ini rata-rata hampir 100% itu semua wanita itu memakai jilbab. Makanya bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Nah, di sekolah kita kan rata-rata sudah memakai kudung. Makanya kudungnya itu dimasukkan di dalam baju laboratorium. Selanjutnya, siswa dilarang makan dan minum di laboratorium. Kenapa siswa dilarang makan minum di laboratorium? Karena kita ketahui bahwa zat-zat yang ada di laboratorium itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya makanan atau minuman kita terkontaminasi, itu akan bisa menyebabkan keracunan. Berikutnya, siswa tidak diperkenankan membawa keluar alat serta bahan yang ada di laboratorium tanpa seizin guru, karena ditakutkan jangan sampai membuang sembarangan sisa bahan yang telah digunakan. Lanjut, siswa harus menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Tidak bisa seenaknya menggunakan bahan-bahan tanpa sepengetahuan guru mata pelajaran. Nah, kita perhatikan
terutama bahan-bahan yang mudah terbakar, maka akan langsung ya menyebabkan panas yang luar biasa. Eksklusif, bahan yang mudah meledak bila kena panas, api atau sensitif terhadap gesekan atau guncangan, jadi tidak boleh dikasih goyang-goyang. Radioaktif, yang bersifat radioaktif. Ini peringatan tegangan tinggi. Saya seperti aliran listrik, jangan mendekati karena tegangannya tinggi. Nah, ini dia no smoking. Area dilarang merokok, tidak boleh sama sekali merokok. Apalagi kita selaku siswa itu memang dilarang untuk merokok di lingkungan sekolah. Area dilarang menyalakan api. Sama ya seperti area dilarang merokok, di sini juga tidak boleh menyalakan api. Nah, kita perhatikan ini tadi gambarannya, bahan-bahan atau tanda-tanda yang menyebabkan terjadinya iritan. Ya, masih seperti itu. Lanjut. Ya, masih simbol-simbolnya sudah dijelaskan tadi seperti di atas. Ini saya hanya memperlihatkan simbolnya. Yaitu simbol-simbolnya seperti simbol. Selanjutnya, di dalam laboratorium ada yang namanya sampah. Setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah yang khusus. Sampah cair tidak boleh dibuang di saluran air hujan atau septic tank. Tempat sampah cair bahan kimia itu ada khususnya, ada tempat khusus maksud saya. Kemudian tempat-tempat reaktif juga ada tempatnya dipisahkan. Tempat radioaktif dipisahkan, tempat sampah biasa dipisahkan. Kemudian pembuangan air cucian juga dipisahkan. Jadi semua tempat sampah yang ada di laboratorium itu dibagi-bagi. Nah, di dalam laboratorium juga ada yang namanya kotak P3K. Di sini kotak P3K. Di dalam kotak P3K itu terdapat obat untuk luka bakar, mata kemasukan benda asing, luka tergores atau teriris, kemudian bahan kimia yang masuk dalam mulut, keracunan, kejutan listrik, membalut luka, pinsang, radiasi, dan zat radioaktif. Nah, di dalam kotak P3K itu juga kita harus menyiapkan yang namanya obat merah dan semacamnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Share juga ya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.